Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Para jamaah, alhamdulillah siang hari ini kembali kita dipertemukan oleh majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma. Para jamaah, siang hari ini kita akan sedikit membahas tentang zakat. Insya Allah kita akan melaksanakan beberapa hari ke depan. Bahkan sekarang dikeluarkan juga sudah boleh. Baik, hal yang serupa dengan zakat ini kita bahas dulu. Jadi dalam bahasa agama itu kita mengenal ada namanya infak. Kita juga mengenal namanya sodaqoh. Kita juga mengenal namanya jariyah. Ada juga namanya zakat. Ini beda-beda. Ini beda-beda. Baik, kita bahas yang pertama dulu yang bersifat global. Infak, nafkah itu artinya menggunakan harta. Jadi sampai berbayaran, bernompo THR, terus sampean tukok nih, contohnya, tukok nih, itu namanya infak, membelanjakan harta di jalan yang sesat. Jadi nafkah, infak, itu sifatnya masih umum, bisa jelek, bisa baik. Jadi nafkah, infak itu sifatnya masih umum. Kalau sampean beroleh THR terus digawe tuku Quran, maka membelanjakan harta di jalan yang baik. Jadi sifatnya masih umum. Dan yang kedua namanya sodaqoh. Sodaqoh akar katanya sidqun, artinya benar. Berarti menggunakan harta di jalan yang benar. Ini lebih mudah. Lebih mudah. Terserah untuk apa. Yang penting untuk sesuatu yang dibenarkan secara agama. Itu namanya sedekah. Ada lagi namanya jariyah. Arti jariyah itu mengalir. Milik, mengalir. Apa yang mengalir? Pahala. Jadi pahalanya terus-terusan. Mengeluarkan sekali tetapi mendapatkan pahala terus-terusan. Contoh masjid apa ini? Masjid apa ini? At-Taqwa. Kok karpetnya rusak, jangan terus membelikan karpet. Selama karpet itu digunakan untuk sholat, maka yang membelikan karpet itu akan mendapat pahala. Ini namanya jariyah. Ini namanya jariyah. Jadi sodaqotun jariyatun itu berarti sodaqoh yang pahalanya mengalir. Ada sodaqoh yang tidak mengalir. Ada yang tidak mengalir pahalanya. Ya dapat pahala sekali itu saja. Ini yang diharapkan yang pahalanya terus. Nah, ini sudah. Panjenengan punya tanah terus diwakafkan untuk musola atau masjid. Selama musola dan masjid itu digunakan, panjenengan dapat pahala terus. Ini namanya jariyah. Namanya dan seterusnya. Termasuk jariyah ilmu. Ini yang paling penting. Panjenengan belajar carane wudu kepada seorang guru, bener wudune. Terus panjenengan ngajari putrane jenengan cara berwudu yang benar. Selama putrane jenengan berwudu, Anda akan mendapatkan pahala terus. Namanya jariyah ilmu. Jariyah
ya, dan lain sebagainya. Sudah. Nah, ada yang namanya zakat. Nah, yang kita bahas ini nanti zakat. Baik, zakat itu artinya adalah nama wazadah, artinya tumbuh dan berkembang. Ai zaka ai bimakna toharoh, artinya suci, mensucikan. Jadi zakat itu bisa dimaknai mensucikan, bisa dimaknai tumbuh dan berkembang. Mensucikan apa? Apa-apa yang perlu disucikan. Kalau zakat mal berarti mensucikan harta kita. Kalau zakat fitrah yang disucikan adalah diri kita, serta menumbuh kembangkan sifat-sifat kebaikan. Itu zakat. Makanya zakat itu kalau ditahan, tidak dikeluarkan, berarti kita itu menyimpan sesuatu yang merusak, sesuatu yang bersih, yang tidak bersih, yang kotor. Sehingga ketika harta kita itu bercampur dengan harta zakat yang harusnya kita keluarkan, itu harta kita menjadi kotor. Maka lama-kelamaan harta kita itu ketularan kotor, menjadi rusak. Jadi harta itu kalau tidak dikeluarkan zakatnya, maka menjadi rusak harta itu. Karena apa? Karena tidak dibersihkan, tidak disucikan. Demikian pula diri kita, zakat fitrah itu zakat diri. Bila tidak dikeluarkan, maka diri kita pun menjadi kotor. Nah, ini zakat itu kalau kita bikin perumpamaan ibarat bolot. Sampai ngerti bolot apa? Kotoran yang harus kita keluarkan. Kira-kira sampai senang ngersihi bolot apa menerima bolot? Ini logikanya gitu. Ya kalau kita membuat logika seperti itu, maka tidak ada orang berebut zakat, tidak ada. Betul kan? Tidak ada, karena itu kotoran yang dikeluarkan. Sudah, baik. Ini secara definisi. Zakat secara definisi. Masing-masing punya keutamaan. Sedekah, jariyah, zakat itu punya keutamaan. Adapun zakat itu bersifat wajib bagi yang telah memenuhi syarat secara tertentu. Jadi perbedaannya dengan infak, sedekah, jariyah. Infak, sedekah, infak itu bebas. Iso api, iso elek. Kalau sedekah pasti baik. Kalau jariyah tidak hanya dipilih yang baik, tapi dipilih yang sekiranya digunakan oleh orang terus, sehingga pahalanya mengalir. Jadi beda-beda. Adapun zakat itu selalu dengan hitungan, selalu dengan hitungan, dan yang berhak menerima telah ditentukan. Itu perbedaannya. Jadi tidak boleh. Ini kadang nih orang karena mungkin tidak paham, mengeluarkan uang dibagi-bagikan. Terus ditanya, ini uang apa ini Pak? Yang penting aku ngetok duit. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Karena harus jelas kalau itu zakat, maka penerimanya tertentu. Kalau yang menerima itu orang yang tidak berhak, maka tidak sah zakat. Zakatnya menjadi tidak sah. Ini problemnya di situ sebenarnya. Masalahnya di situ. Maka harus jelas mengeluarkan uang itu uang apa. Karena dengan itu. Baik. Sekarang kita bahas dulu tentang zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu, dikarenakan bertemu bulan Ramadan dan bulan Syawal. Sekali lagi, karena bertemu dengan bulan Ramadan dan bulan Syawal. Bagi seorang muslim yang mampu. Pengertian zakat. Adapun hukumnya adalah berhukum wajib bagi yang telah memenuhi syarat. Adapun syarat zakat fitrah, saya kutip dalam kitab Hasyiah Sarqawi, satu, beragama Islam, maka orang kafir tidak wajib membayar zakat. Adapun orang yang murtad keluar dari Islam, kewajiban zakatnya ditangguhkan sampai dia kembali Islam. Seperti halnya sholat. Ono wong Islam terus murtad,
oleh 2 tahun balik Islam meneh, maka dia wajib mengqadha sholat yang ditinggalkan selama 2 tahun. Gitu maksudnya. Sama dengan zakat fitrahnya. Maka dia harus mengqadha zakat fitrahnya selama 2 tahun yang ditinggalkan. Contohnya begini. Jadi yang pertama Islam. Yang kedua menjumpai bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Minimal menjumpai akhir Ramadan dan awal bulan Syawal. Itu sudah wajib zakat. Contohnya begini. Ono bayi lahir poso terakhir lahirnya. Berarti masih menjumpai Ramadan atau enggak? Menjumpai. Besoknya tanggal 1 Syawal maghrib dia mati. Wajib dizakatin enggak? Wajib. Karena masih bertemu Ramadan dan bertemu dengan Syawal. Tanggone sampean poso, awal poso begitu malam takbiran mati, wajib zakat enggak? Ya, karena tidak bertemu dengan Syawal. Ini harus diperhatikan. Dan jadi menjumpai akhir Ramadan dan menjumpai awal Syawal. Yang ketiga syaratnya mempunyai makanan atau harta atau nilai uang yang melebihi kebutuhan selama sehari semalam pada hari raya Idul Fitri, baik untuk dirinya atau keluarganya. Saya ulang, mempunyai makanan yang cukup untuk sehari semalam hari raya di Gerioyo atau senilai uang untuk dirinya dan yang menjadi beban tanggungannya. Kira-kira sehari itu kita butuh uang berapa? Untuk makan kakek 500 saya, wah kakek. Nah, keluarganya ono 50 paling. Anggaplah 100.000 lah, gitu. Nah, anggaplah 100.000 itu untuk orang tua, untuk kita, istri kita, dan mungkin 3 anak kita. 100.000 untuk besok kan cukup. Bila memenuhi itu maka wajib mengeluarkan zakat. Wajib mengeluarkan zakat. Kalau tidak memenuhi untuk kebutuhan pokok 1 hari besok, maka tidak wajib. Untuk besok saja ini tidak wajib mengeluarkan zakat. Dan ini amil harus tahu. Amil orang sulit jadi amil itu. Jadi amil itu tidak boleh kira-kira. Tidak boleh apa? Kira-kira. Karena kalau barang zakat diberikan pada orang yang hanya diperkirakan saja, itu menjadi bahaya, kan begitu kan? Nah, jadi amil itu sangat sulit. Jadi harus ngerti. Lah ngerti itu kan susah. Amil harus takon. Kan duitmu karek piro kan tidak enak juga. Jadi susah gitu. Sudah. Itu syarat wajibnya untuk berzakat. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Belum kita kembangkan. Ini masih membahas zakat fitrah dulu. Baik, kita lanjutkan. Adapun ketentuan zakat, saya kutip dalam kitab Nihayatuz Zain. Adapun ketentuan zakat, yang pertama, zakat harus berupa makanan pokok. Harus berupa makanan pokok yang berlaku di negeri itu atau disebut dengan kutul balad. Kutul balad, makanan pokok di negeri itu. Negeri kita makanan pokoknya nasi, berarti ya beras. Ya kan? Yang berlaku di negeri itu apa? Sudah. Yang kedua, zakat diberikan kepada orang yang berhak menerima, namanya mustahik. Orang yang berhak menerima. Siapa orang yang berhak menerima itu? Asnaf zakat. Itu prioritasnya adalah fakir dan miskin. Prioritas. Berarti ini harus terbanyak. Saya masih sering menjumpai sing kebagian akeh itu duduk fakir miskin. Tapi amil itu kan susah itu. Jadi nggak begitu itu. Jadi perlu dirubah cara berpikirnya. Jadi yang pertama fakir. Apa fakir itu? Adalah orang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki pekerjaan, dan tidak ada yang menanggung.
duwe duit atau duit setitik banget, tidak cukup untuk besok, tidak punya pekerjaan dan tidak ada yang menanggung. Ono wong ra duwe duit, ra duwe penggawean tapi ditanggung anake. Lah anake dadi menteri. Nah, bukan fakir namanya. Tidak ada yang menanggung. Atau yang disebut fakir adalah orang yang berpekerjaan tetapi tidak mencukupi untuk separuh kebutuhan pokok. Separuh kebutuhan pokok. Maka dalam satu keluarga bapak, ibu, anaknya telu. Sehari anggaplah kebutuhan pokoknya 100.000. Anggaplah begitu. Dia bekerja, kepala keluarganya bekerja, tetapi pendapatannya itu hanya 50.000. Itu fakir kan? Itu namanya fakir. Berarti ini tanggung jawab Amil loh sebenarnya. Harus tahu data ini Amil. Harus tahu data ini. Sudah. Yang kedua adalah miskin. Orang yang berpenghasilan tetapi tidak cukup untuk kebutuhan. Amannya kebutuhan sehari 100.000, penghasilan dia di atas 50.000, tapi tidak sampai 100.000, 80.000, 90.000, itu namanya miskin. Berarti sulit tidak cari fakir miskin. Orang yang penghasilannya anggaplah per hari di bawah 100.000, sulit tidak kira-kira? Nah, contoh kasus, si A mempunyai penghasilan sehari 150.000, si B mempunyai penghasilan sehari 100.000, tetapi si B hidup sendiri, sedangkan si A anaknya itu bojone telu, habis kado. Kira-kira mana yang disebut miskin? Si A ini yang disebut miskin. Jadi harus ngerti. Jadi kebutuhan pribadi itu berapa harus dianalisa. Baik, itu fakir miskin. Maka prioritas zakat kepada dua kelompok ini. Prioritas zakat. Yang ketiga mu'alaf, orang yang baru masuk Islam atau orang yang berencana masuk Islam dan lain sebagainya. Yang keempat ghorim. Ghorim itu banyak ya orang memaknai orang yang punya hutang. Enggak begitu. Berarti ghorim itu dimaknai orang yang punya hutang kabeh oleh zakat. Mau duit cicilan sepeda motor kabeh kan susah. Enggak begitu. Jadi orang yang terbelit hutang serta bangkrut, kesulitan untuk membayar, itu definisi ghorim. Tadi itu definisi sudah. Yang kelima sabilillah. Sabilillah itu makna asal adalah pembiayaan perang. Ada satu pendapat, tapi pendapat ini lemah. Saya katakan pendapat ini lemah. Pendapatnya Imam Qofal namanya. Ini termasuk para guru-guru ngaji, orang-orang yang menegakkan agama, mensiarkan agama, berhak mendapatkan. Ada pendapat yang memperbolehkan, walaupun pendapat ini lemah. Tetapi tetap prioritasnya adalah fakir miskin. Sudah, Isabilillah. Yang keenam Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu orang yang sedang melakukan perjalanan, tapi perjalanan yang baik. Kendaraan sangu. Nah itu boleh mendapatkan zakat. Yang ketujuh namanya rikob, budak yang dijanjikan untuk merdeka. Insya Allah tidak ada sudah ini. Yang kedelapan baru amil. Non-sewu amil dan panitia itu sebenarnya beda. Amil itu diangkat oleh negara. Amil itu diangkat oleh negara, oleh pemerintah. Nah, harus ada lembaga. Dan amil mempunyai tugas meneliti masyarakat sekitarnya itu mana yang berpenghasilan sekian, kebutuhannya kurang, itu diteliti. Itu tugas amil itu berat sebenarnya. Saya belum melihat amil bisa melaksanakan tugas dengan baik di lembaga manapun sampai hari ini. Isinya kayak kiro-kiro, betul lah. Ini problem sebenarnya. Nah, jadi
Tidak tahu itu bagaimana metode yang lebih tepat. Sudah. Jadi ini adalah ketentuan pelaksanaan zakat serta orang-orang yang menerima zakat. Bagaimana hanya dengan yatim? Yatim tidak berhak. Yatim tidak berhak. Yatim ini melarat ya Pak. Itu bukan karena yatimnya, karena miskinnya. Saya menurut aku ini dengan yatim itu batasannya sampai umur berapa sih? Lagi bapak saya itu juga yatim piatu kan. Usianya 86 sekarang. Maksud itu juga disebut yatim kan tidak. Jadi yatim itu sampai orang itu mampu bekerja. Batasannya begitu. Kalau dalam perspektif agama, yatim itu sampai akil balik. Itu dalam perspektif agama. Kita kembangkan untuk saat ini, mungkin kalau akil balik itu belum siap kalau saat ini, mungkin sekitar lulus SMA lah. Itu batasan yatim. Sudah kira-kira seperti. Jadi yatim itu tidak berhak menerima zakat. Saya masih sering melihat masjid-masjid itu mendapatkan surat dari yayasan yatim piatu. Itu kan aneh. Karena yatim tidak berhak. Ada yang menggunakan hujah, menggunakan dasar yayasan yatim piatu, orang-orang yang mengelola yatim itu termasuk sabilillah. Termasuk sabilillah. Bolehlah, ini pendapat ini boleh tapi lemah. Bersifat lemah. Sudah. Adapun ketentuan zakat. Ketentuan zakat itu adalah satu sok, zakat fitrah maksudnya. Itu adalah satu sok. Tidak menyebut dalam hitungan kilogram, tapi disebut satu sok. Satu sok itu 4 kali 2 telapak tangan. 2 telapak tangan, 4 kalinya. Ini namanya satu sok. Sehingga ketika ini dikonversi ke kilogram, jadinya macam-macam. Makanan pokok di Jazirah Arab zaman Rasulullah apa? Kurma. Kira-kira kurma ada kayak 2 telapak tangan iso munjung napa betul? Iso munjung ora? Anek beras iso munjung ora? Ini ya. Sehingga fikih itu sering terjadi perbedaan pendapat ya karena begini ini sebenarnya. Karena ukurannya satu sok. 4 kali 2 telapak tangan. Telapak tangane wong Indonesia karo telapak tangane wong Irak kira-kira gede. Nah, beda lagi sudah. Sudah. Maka fuqaha Hijaz, ulama Hijaz, termasuk di dalamnya Imam Syafi'i berpendapat satu sok itu sama dengan 2,175 kilogram. 2,175 kilogram, tidak sampai 2,5. Ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan, ba'dul ulama itu sebagian ulama, satu sok itu 2,75 kilogram. Sebagian. Dalam kitab Mukhtasar menyebutkan satu sok itu, dalam kitab Mukhtasar menyebutkan satu sok itu 2,5 kilogram. Beda-beda ya karena tadi ulama dari mana dulu. Nah kalau dari negara kita dulu zaman saya masih kecil itu rata-rata 2,5 kilo itu ikut kitab Mukhtasar. Dan itu sudah aman sebenarnya karena ulama fuqaha Hijaz Imam Syafi'i menentukan 2,175. 2,17. Kalau digenapkan 2,5 sebenarnya sudah aman. Apakah boleh Pak kita berzakat fitrah 3 kilo? Jangankan 3 kilo, 30 kilo juga boleh. Boleh. Jadi kalau kita lebihkan boleh, tidak ada masalah. Yang bermasalah itu kalau dikurangi. Kalau dilebihkan tidak ada masalah. Baik, sampai sini ada pertanyaan mungkin tentang zakat fitrah. Insya Allah gampang. Yang harus diperhatikan itu apa tadi? Kalau zakat itu
kita sudah masuk wajib atau tidak. Yang kedua, membagikan kepada siapa. Perhatikan, saya biasanya saya serahkan ke amil, ya wis tanggung jawab amil, keliru tanggung jawab. Nah, aman itu. Apakah boleh dibagikan sendiri? Boleh. Boleh, betul. Panjenengan duit tonggo, betul-betul tahu kondisinya fakir atau miskin, bagikan sendiri, boleh. Boleh. Baik. Keterangan tambahan. Siapa yang berkewajiban mengeluarkan zakat? Kalau tadi kan umum. Jadi setiap muslim yang mempunyai harta cukup untuk sehari besok, kan begitu kan? Nah, siapa yang berkewajiban mengeluarkan zakat? Yang berkewajiban itu adalah kepala keluarga. Kepala keluarga. Makanya saya mempunyai istri, mempunyai anak. Walaupun istri saya berpenghasilan, tetap saya yang berkewajiban mengeluarkan zakat untuk diri saya, untuk istri saya, untuk anak-anak saya. Saya yang berkewajiban mengeluarkan. Bagaimana bila anak sudah bekerja, tapi masih dalam satu rumah? Apakah orang tua, kepala keluarga masih berkewajiban? Iya. Bila mana anak ingin menzakati diri sendiri karena sudah bekerja, apakah boleh? Boleh, tapi harus pamit kepada kepala keluarga. Harus pamit kepada kepala keluarga. Jadi boleh. Sudah. Jadi yang berkewajiban mengeluarkan zakat adalah kepala keluarga. Maka yang berniat itu hendaknya kepala keluarga dengan berniat nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardholillahi. Saya berniat mengeluarkan zakat fitrah an nafsi untuk diriku karena Allah. Kemudian berniat lagi nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati untuk istriku. Dilalah bojone telu. Makane nggih disebut an zaujati Romlah, an zaujati Fatimah, an zaujati Zulaikha fardholillahi. Umpama kan harus tahu kita anak itu bagaimana ya, kepala keluarganya berniat nama itu an ukhrija zakatal fitri an Babang, Toto, Yuni, Penny, macam-macam lagi fardholillahi. Sebaiknya yang berniat adalah kepala keluarga. Sudah. Sampai sini ada pertanyaan? Nggih, monggo. Misalkan kita membagikan zakat di dalam ambil zakat atau bagi zakat. Ya kan memang tadi katakan sudah menentukan mana yang masuk fakir, mana yang miskin. Tapi penentuan jumlah beberapa yang harus dikasihkan itu menentukannya sebagai bagaimana? Apakah harus flat saja gitu? Misalkan di dalam satu daerah ada 100 keluarga fakir, kemudian 50 keluarga miskin, kan? Diasumsikan untuk membaginya kita misalkan dapat 1 ton beras, itu yang benar seperti apa yang akalnya, bagaimana untuk membagikan kepada mereka? Yeah. Jadi kalau rumusan pastinya tidak ada, cuman stressingnya, skala prioritasnya adalah fakir miskin. Jadi biasanya kalau di masjid-masjid yang sudah mulai agak terkondisi, saya katakan agak terkondisi, itu membaginya itu biasanya cuma 3 grup: fakir miskin, sabilillah, dan amil. Biasanya cuma 3 ini. Ghorim, Ibnu Sabil gak dihitung, biasanya gak pernah dihitung, sulit menemukan. Jadi prioritasnya tetap bagi yang terbanyak adalah fakir miskin. Seandainya kita bagi per kantongnya, baginya apakah harus sesuai ketetapan zakatnya? Tidak harus. Masjid itu menetapkan ketetapannya 3 kilo. Apakah satu kantong yang diserahkan pada mustaq itu harus 3 kilo? Tidak harus. Tidak harus begitu. Jadi ambil kok mengemas ulang
dengan kantong 10 kiloan juga boleh. Boleh seperti itu boleh. Apakah ada ukurannya? Tidak ada, ukuran pastinya tidak ada. Tapi hendaknya fakir miskin tetap diprioritaskan. Adapun untuk amil itu berapa yang berhak? Haknya itu senilai berapa? Dalam kitab diterangkan ujroh misil. Ujroh misil itu bayaran selayaknya. Sehingga kita repot kalau menentukan kalau bayaran selayaknya. Jadi nek fakir miskin iku oleh 4 kantong, anggaplah 3 kiloan, 4 kantong, maka ambil kira-kira pantasnya dikai 1 kantong. Pantasnya kira-kira seperti itu. Jadi ya, kepantasan itu kan melihat lingkungan. Nah, yang susah itu nggak di situ sebenarnya. Jadi biasanya kalau masjid yang sudah mulai terkondisi, itu bagiannya cuma 3 kelompok: fakir miskin, sabilillah, biasanya guru-guru ngaji itu, guru TPA termasuk di dalamnya. Kemudian amil. Jadi pembagian beras itu cuma 3 kelompok ini. Usahakan yang terbanyak fakir miskin. Adapun sabilillah dan amil disamakan boleh. Umpama fakir miskin dapat 2 kantong, sabilillah dan amil dapat 1 kantong, itu pantas. Yang susah itu gini loh, bukan amil tapi panitia. Nggak di SK, ambil kan ada SK-nya kan gitu kan. Terus kita kan masih butuh bantuan itu, bantuan untuk mendistribusikan macam-macam kan gitu. Lah sing ngrewangi iki nek ora dikai beras iku gremenge iso stot sampai tahun ngarep, betul kan ya? Lah ini diambilkan dari mana ini? Padahal mereka tidak berhak. Tidak berhak, fakir miskin juga tidak, sabilillah juga tidak, amil juga tidak. Ini juga susah. Makanya lembaga itu hendaknya menyiapkan tidak hanya zakat, tapi ada sodako. Makanya lembaga ambil zakat dan sodako dan infak. Nah, bagi panitia dan tetek bengek ini tadi itu diambilkan dari barang sodako. Jadi kurang lebih begitu caranya. Karena kalau nggak sing rewangi nggak dibagi, waduh itu sudah demonstrasi. Kan begitu kan? Realnya begitu, realnya seperti itu. Ada beberapa yang mengambil sikap begini, karena sulit, ambil sendiri mendata warganya itu sulit. Kadang warganya ditakoni, itu ya gak gelem ngaku. Betul itu. Karena itu kan dapurnya sendiri kan. Akhirnya itu menetapkan sistem mengambil beberapa orang yang sudah bisa dipastikan dia fakir miskin dalam satu kampung itu pasti. Makanya ada 5 orang diambil, mereka langsung diangkat untuk menerima zakat, tapi disuruh standby di masjid terus selama penerimaan zakat. Jadi langsung, jadi kepada orang yang muzaki, orang yang berzakat, langsung diserahkan pada orang yang berhak menerima. Kemudian orang yang berhak menerima ini diomongi, biasanya masjid kiri zakat oleh roktor. Lagi sampean mek wong 5, koyoke nek sampean pek kabeh yo kakean. Ya wis engko sing setengah ton 500 kilo dumen wong 5. Sing setengah aku njaluk ridane yo sampean sedekahno nang gone panitia wong-wong. Ini ada yang menggunakan sistem ini, betul. Apakah itu boleh? Boleh. Jadi beras yang keluar itu sudah bukan berhukum sedekah, tapi berhukum bukan berhukum zakat, tapi berhukum sedekah. Sedekahnya fakir miskin itu. Karena saking sulitnya mendata fakir miskin. Jadi problemnya cuma di situ sebenarnya. Jadi kalau kita sudah punya database ya gampang. Betul. Kalau kita belum punya ya sulit. Jadi data itu kan harus di-upgrade. Lah kadang itu data yang distorkan ke Mas itu data 3 tahun yang lalu. Padahal wongnya wis tukokan wis 203, kan repot. Kan begitu kan? Kurang lebih seperti jadi begitu Bapak. Urusan prosentasenya itu dianggap
seperti apa terserah kesepakatan panitia, asalkan fakir miskin tetap mendapat bagian yang lebih banyak. Begitu. Ada yang lain mungkin? Untuk menerima zakat itu wajib untuk mendoakan atau tidak? Tidak wajib. Ya, tidak wajib. Jadi kalau panitia ini ambilnya sudah terlatih, ya sebaiknya didoakan lah. Jadi ketika akan serah terima beras tadi, ya didoakan supaya menjadi berkah. Tapi itu tidak harus, bukan sebuah keharusan. Ini menurut? Ini ada keluarga yang dimana suami berpenghasilan kurang cukup, tetapi istri berpenghasilan banyak. Jadi lebih akeh sedekah dari suami berarti begitu ya. Nah, ini nanti kalau disampaikan suami wajib menzakati baik istri, anak. Kalau kecuali anak menyatakan tidak usah. Nah ini seperti itu bagaimana? Apakah telah tutup? Yang kedua, menurut Ustadz dari standar untuk menghitung zakat itu tadi lebih kuatnya menggunakan pendapat Syafi'i atau dengan kitab Al-Mutasawwif? Ya, begini. Bagaimana bila istri penghasilannya lebih banyak dari suami? Harus diingat, kewajiban memberi nafkah itu adalah suami. Satu, dilalah wis berusaha temenan sing lanang, tapi memang wis takdire ngono penghasilannya. Lah dilalah bojone iki nyambut gawe ngawur tapi rezekine akeh, wis memang dilalah seperti itu. Dan ini banyak terjadi. Bagaimana ini? Apakah tetap seperti itu? Iya, tetap seperti itu. Jadi tetap kewajiban suaminya. Ternyata kalau dihitung suaminya dengan penghasilannya itu belum wajib zakat. Nah itu penghasilan suaminya saja. Berhubung ditopang penghasilan istri maka cukup kuat. Bagaimana itu? Ya, boleh. Boleh. Jadi harta istri yang diserahkan kepada suami untuk melakukan zakat, apakah itu sah? Sah. Boleh. Jadi istri bekerja itu kan mendukung suami, kan begitu kan? Nah, mendukung suami, maka boleh hartanya digunakan. Termasuk korban juga begitu. Istrinya memberikan uang kepada suaminya untuk berkorban. Ini malah ganjarannya oleh akeh. Sing lanang oleh ganjarane korban, sing itu oleh ganjarane sedekah untuk berkorban. Boleh. Tadi pertanyaannya mengerucut pada bagaimana pendapat saya, gitu. Imam Syafi'i mengatakan 2,175, dalam kitab Mukhtasar 2,5. Bagaimana pendapat saya? Pendapat saya, kalau merujuk pada fikihnya 2,5 itu sudah cukup sah. Cukup sah. Adapun dilebihkan mau. Jadi kalau Bapak tadi kan sempat santer mengatakan 2,5 itu masih meragukan Pak. Kita naikkan saja 3 kilo, nggak ada kata meragukan. 2,5 itu sudah aman. Sudah aman. Jadi kalau alasannya itu salah. Gitu. Tapi kalau dilebihkan bagaimana? Ya tidak ada masalah. Urusan dilebihkan ya dilebihkan saja. Nah, ini masjid mengumumkan panitia atau ambil menerima zakat per orang 5 kg. Apakah boleh? Boleh, tidak ada masalah. Bolak pindah kabeh. Boleh masjid Rio. Kira-kira begitulah ya. Boleh, tidak ada masalah. Jadi kalau alasannya itu boleh. Tapi kalau alasannya 2,5 itu meragukan, itu alasan yang salah. Gitu ya. Itu nggak ilmiah begitu maksud saya. Ya, karena 2,5 sudah kategori aman. Kalau 2,175 kan angel ngitungnya. Nimbangnya sulit. 2,1, 2,2 sampai tuku beras 2,2 itu sing nimbang sing ngamuk. Kira-kira begitulah ya. Kalau 2,5 insya Allah masih mau dia. Begitu kurang. Sambut, ada yang lain? Iya. Untuk tanyanya agak nyeleneh. Kalau misalkan tadi kan analoginya zakat dengan bahan makanan yang umum di lokasi tersebut. Kalau misalkan tadi beras dijadikan nasi, kalau misalkan orang gini, itu nggak beras toh,
lauknya Zak. Nah, itu gimana Zak? Ya, beras tok. Mosok sing dibutuhno wong fakir miskin itu duduk beras tok, mosok ono lauke. Gitu ya loginya. Itu bagi yang menerima memang pola pikirnya begitu. Bagi yang menerima, tapi bagi yang memberi tidak. Beda kan? Nah ditakoni, wong fakir miskin juga butuh beras tok, ya butuh lauk barang. Enggak itu. Butuh fakir miskin bukan beras dan lauk. Duduk. Butuhnya apa? Anda butuhnya nggak jadi fakir miskin lagi, betul ya? Nah, inilah maka kemudian ada namanya zakat, ada sedekah, ada infak. Zakat biarkan, jangan diutek-utek, biarkan kutul balak, makanan pokok negeri itu. Karena untuk mensucikan diri kita, maka makanan utama kita yang harus kita keluh. Zakat itu yang butuh siapa sih? Yang mengeluarkan apa yang menerima? Yang mengeluarkan. Ya, karena yang butuh yang mengeluarkan, maka keluarkan sesuai aturannya. Karena zakat fitrah, zakat diri, maka yang menjadi makanan utama kita itu yang kita keluarkan. Fakir miskin itu butuh, kan butuh yang nerima, bukan butuh yang mengeluarkan. Jadi kok kita kepingin, iya rek, mosok oleh beras, terus tak tambahi lauk pauk, itu namanya sedekah. Nah, gitu ya. Jadi jangan diambilkan dari barang zakat, ambilkan dari barang. Saya lebih hati-hati di sini karena fikih itu kan masih berkembang ya. Jadi ada yang berpendapat sudahlah kasihkan uang saja. Saya masih tidak bisa menyetujui pendapat itu. Walaupun ada beberapa pendapat, tapi sifatnya lemah pendapat ini. Jadi alangkah lebih baiknya berhati. Jadi zakat mal itu yang disucikan harta kita, maka kita mengeluarkannya berupa harta, kan begitu kan? Nah, panjenengan kok menjadi peternak, duit sapi, duit wedhus, maka yang dikeluarkan apa? Sesuai barang itu kan, kambing atau sapi. Panjenengan jadi petani, maka yang dikeluarkan adalah gabah atau, kan begitu kan? Nah, sama. Jadi ukurannya seperti. Dan kalau kita mau memberikan lebih, mosok tak kei beras tok, tak yo sakno, mosok adem terus mangan sego tok, tak kei ane lauk boleh, tapi ambilkan dari soda. Nah, jadi dimixkan seperti itu. Harusnya seperti itu. Nah, ini pentingnya begitu. Jadi kadang orang melihat itu dari satu perspektif saja, satu sudut pandang yang menerima. Padahal zakat atau sedekah atau infak itu yang butuh, itu yang mengeluarkan. Begitu. Campur? Panjang sekali kalau diteruskan. Ini belum zakat mal ya. Sudah para jamaah, demikian sedikit apa yang bisa kami sampaikan tentang zakat. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah. Tetap semangat di penghujung Ramadan. Mudah-mudahan kita betul-betul dijadikan oleh Allah Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.